Coba deh, pernah nggak sih Anda lihat cermin terus mikir, kok kayak ada ikan ya di dalam diri saya? Kedengarannya aneh banget kan? Tapi gimana kalau saya bilang bukti ilmiah nunjukin kalau kita semua pada dasarnya adalah ikan yang berevolusi? Yuk kita bongkar bareng-bareng kebenarannya. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Apa benar kita ini sebenarnya ikan yang belajar jalan? Emang sih kedengarannya mustahil banget, tapi ayo kita coba telusuri jejaknya sama-sama. Oke, kita mulai dari sini ya. Saya tahu klaim ini kedengarannya gila, tapi percaya deh, peta perjalanan evolusi kita selama jutaan tahun itu sebenarnya tersimpan rapi di dalam tubuh kita sendiri, tinggal nunggu dibaca aja. Nah, untuk bisa ngerti ceritanya, kita harus paham dulu mesin yang ngejalanin semuanya. Seleksi alam. Inilah aturan dasar dari permainan kehidupan di planet ini. Coba deh bayangin seleksi alam itu kayak kontes bertahan hidup paling besar sedunia. Jurinya bukan manusia, tapi lingkungan itu sendiri. Selama jutaan tahun, lingkungan dengan kejamnya milih siapa pemenangnya, yaitu makhluk yang paling pas, paling cocok untuk bertahan hidup di kondisi saat itu. Dan prosesnya tuh kira-kira begini. Semua berawal dari variasi-variasi kecil. Ya kayak beda warna rambut antara kamu dan saudaramu lah. Terus lingkungan ngasih tantangan. Sifat mana yang paling menguntungkan, dialah yang bakal bertahan. Terus diwariskan ke anak cucunya. Dan setelah jutaan tahun, boom, spesies baru pun bisa muncul. Oke, sekarang kita kenalan sama karakter utama kita, seorang pionir pemberani yang ngambil salah satu lompatan paling gede dalam sejarah kehidupan di bumi. Coba bayangin ini deh, buat seekor ikan purba bernama Tiktaalik, ngelangkahin siripnya ke darat itu sama mustahilnya kayak kita sekarang mau hidup di Mars, tapi tanpa baju astronot. Dunia darat itu benar-benar tempat yang asing dan mematikan buat dia. Nah, ini dia taruhannya. Di air, hidup itu enak. Suhu stabil, gravitasi nggak berasa, reproduksi juga aman. Tapi di darat, wah, bahaya ada di mana-mana. Beda banget dunianya. Daratan itu isinya bahaya semua. Ada matahari yang bisa bikin dehidrasi dan ngerusak sel, cuaca yang nggak jelas dengan badai-badai hebat, bumi yang masih ganas sama gunung berapi dan gempa, dan tentu saja gravitasi yang terus-terusan narik badan ke bawah. Tapi inget ya, ini semua tuh bukan sulap, bukan sihir. Prosesnya itu pelan banget, jutaan tahun. Evolusi tuh pinter, dia nggak bikin kaki dari nol, tapi memodifikasi sirip yang udah ada. Dia juga nggak tiba-tiba bikin paru-paru, tapi mengubah kantong udara yang emang udah ada. Terus apa hubungannya cerita kuno ini sama kita-kita sekarang ya? Nah, disinilah bagian serunya. Ayo kita lihat buktinya. Bukti pertama, coba dilihat badan kita sendiri. Walaupun kita hidup di darat, kita ini bawa-bawa lautan di dalam tubuh kita. Darah kita asin, sel-sel kita butuh garam. Makanya kan, cairan infus itu rasanya asin, biar cocok sama lautan internal yang kita warisi dari nenek moyang kita. Dan ini lebih gila lagi, waktu kita masih jadi embrio, manusia dan ikan itu hampir nggak bisa dibedain. Kita sama-sama punya struktur mirip insang dan punya ekor. Faktanya, lengkungan yang nantinya jadi insang pada ikan, di tubuh kita malah berkembang jadi tulang rahang dan telinga. Resep dasarnya itu sama persis. Oke, pertanyaan simpel tapi mungkin Anda sering alamin. Kenapa sih kita cegukan? Jawabannya bakal ngebawa kita ke sesuatu yang gak terduga soal tubuh kita. Jawabannya? Luar biasa. Cegukan itu ibarat hantu evolusi di dalam mesin tubuh kita. Itu tuh sisa refleks dari nenek moyang amfibi kita yang dulu bisa napas pakai insang sekaligus paru-paru. Gerakan kejang itu sebenarnya cara kuno buat nutup jalur napas biar air nggak masuk paru-paru pas mereka lagi di dalam air. Refleksnya udah nggak berguna lagi buat kita, tapi jejaknya masih ada. Oke, dari semua bukti ini, kita coba tarik gambaran besarnya ya, tentang di mana sih posisi kita sebenarnya di dunia ini. Nah, ini penting banget nih buat diluruskan. Banyak yang salah kaprah soal evolusi. Evolusi itu bukan tangga lurus di mana ikan jadi reptil, terus jadi kera, dan puncaknya adalah manusia. Anggapan itu salah besar. Kenyataannya, evolusi itu lebih mirip pohon kehidupan yang super besar dan rimbun dengan banyak banget cabang. Semua kehidupan itu saling terhubung, saling berkerabat. Dan kita, manusia, cuma salah satu ranting kecil aja di pohon raksasa itu. Dan pohon ini rapuh banget. Ada fakta yang mungkin bikin kaget. Lebih dari 99% dari semua spesies yang pernah hidup di bumi itu udah punah. Kita ini, yang sekarang ada, adalah para penyintas.
Artinya apa? Kita ini bukan penguasa alam. Kita cuma bagian kecil dari alam itu sendiri. Kita ini cuma satu cabang di pohon kehidupan yang raksasa. Dan cabang kita ini nggak akan bisa bertahan hidup sendirian tanpa semua cabang lainnya. Jadi, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah tahu kalau jejak ikan purba ada di cegukan kita dan DNA kita ini warisan dari lautan, gimana hal itu mengubah cara Anda memandang diri sendiri dan tempat kita di antara semua makhluk hidup lainnya di dunia ini?